Miris, inklusivitas pendidikan tinggi ternyata masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Dari total 273 juta penduduk di Indonesia, hanya 10% yang berhasil mengecap bangku perkuliahan. Di 2021, lebih dari separuh pelajar SMA memilih untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan, 7 dari 100 pelajar yang melanjutkan kuliah pada akhirnya harus berhenti, terutama karena alasan biaya. Terbatasnya jumlah perguruan tinggi dan besarnya jumlah mahasiswa potensial membuat lonjakan biaya kuliah di Indonesia sulit dihindari. Permasalahan inklusivitas pendidikan tinggi ini memunculkan peluang untuk menyalurkan pinjaman pendidikan. Logikanya, jika calon mahasiswa memiliki kesulitan keuangan, mereka bisa berhutang untuk membayar kuliah. Tentu saja, pinjaman untuk pendidikan seperti ini pasti memiliki beberapa masalah. Perlu diingat bahwa skema pinjaman ini muncul karena tren kebijakan neoliberal. Kebijakan berorientasi pasar ini mengecilkan peran pemerintah karena memperlakukan pendidikan sebagai barang dagangan yang tunduk pada hubungan pembeli dan penjual. Pinjaman pendidikan yang seharusnya menjadi solusi bagi inklusivitas pendidikan tinggi, nyatanya justru menjadi masalah baru. Riset yang dilakukan oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD tahun 2008 menunjukkan adanya korelasi positif antara pinjaman pendidikan dengan iuran kuliah. Temuan ini mendukung gagasan bahwa pinjaman pendidikan sebenarnya turut mengkomodifikasi pendidikan tinggi. Naiknya iuran kuliah juga memicu penurunan minat siswa untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Di sisi lain, penyedia jasa pinjaman online atau pinjol dengan konsep pay later menangkap peluang dan menyederhanakan proses kredit yang kompleks. Mereka menawarkan akses tanpa jaminan aset. Tapi sebenarnya, pinjol turut menambah keruwetan isu inklusivitas di pendidikan tinggi. Selain isu aksesibilitas pinjaman pendidikan meningkatkan iuran kuliah, penelitian di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengandalkan pinjol cenderung terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diatasi. Biaya dan suku bunga yang relatif tinggi membuat mereka susah melunasinya. Nah, ini jelas akan berpengaruh ke masa depan para mahasiswa ini. Keterlambatan atau gagal bayar menorehkan catatan negatif dalam riwayat skor kredit mereka. Catatan negatif ini dapat menjadi hambatan besar dalam mendapatkan kredit atau pembiayaan di masa depan, seperti kesempatan untuk membeli rumah atau kendaraan, atau bahkan mendapatkan pekerjaan karena beberapa perusahaan mungkin saja memeriksa skor kredit pelamar. Keinginan besar untuk kuliah bisa saja membuat mereka enggan membedakan antara pinjol legal dan ilegal. Hal ini bisa membuat mahasiswa terpapar pinjol ilegal dan ikut andil dalam meningkatkan peredaran pinjol tersebut. Jadi gimana? Masih yakin mau pinjol untuk kuliah?